Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah pada pagi hari ini, di hari libur ini kita manfaatkan waktu kita untuk sama-sama menuntut ilmu. Semoga ini menjadi amal soleh kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini insya Allah kajian akan diisi oleh Ustadz Najmuddin Siddiq. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Insya Allah kita akan tadabur ayat bil ayat Al-Quran. Mas Arif itu minta tolong bisa ada file Al-Quran nggak? Soft Al-Quran di komputernya. Dicarikan bagus, minta tolong nanti bisa ditampilkan kalau ustadznya menyebut Al-Qurannya nanti ditampilkan Al-Quran dan ayatnya. Nanti kalau jamaah punya HP atau Android silakan nanti dibuka saja HP-nya untuk kita mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala, atau yang dekat Quran juga bisa dibuka. Mudah-mudahan ini menjadi bagian kita untuk sama-sama mempelajari Al-Quran. Jamaah sekalian, insya Allah nanti pada kajian kita ada sarapan, lalu nanti pada sarapan nanti kita akan jamaah yang ingin ikut untuk rapat musyawarah, kita akan bermusyawarah untuk menentukan dan juga melaksanakan apa yang telah kita lakukan dan yang akan datang tentang ibadah kurban dan juga penyelesaian renovasi masjid kita ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada yang telah menyumbang, menitipkan amanah hartanya lewat kami untuk menyelesaikan perbaikan kubah dan juga tanah yang ambles serta dak masjid. Semoga ini menjadi amal pemberat kita nanti di yaumil akhir. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mari kita dengarkan kajian bersama Ustadz Najmuddin Siddiq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzala mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa silaturahim kepada bapak-bapak, ibu-ibu di masjid ini. Tadinya saya kenal sama Ibu Yeti. Nggak tahu hadir nggak Ibu Yetinya. Bu Yeti, kita pengajian di SQ ada. Baik, pada pagi ini kita akan menjelaskan ada 3 amalan supaya kita tidak rugi. Rugi di dunia maupun rugi di akhirat. Semua orang pasti tidak mau rugi. Semuanya pengen untung. Pengen untung di dunia, pengen untung juga di akhirat. Apa sih amalannya supaya kita ini tidak rugi alias untung? Ada 3 amalan. Nah, amalan itu ada di Quran. Coba kita lihat suratnya, surat 35, surat Fatir, ayatnya 29 dan 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Shadaqallahul azim. Ada yang bisa bantu baca artinya, bapak-bapak atau ibu-ibu? Ada mic-nya? Mic-nya ada nggak? Ada lagi mic-nya yang lain nggak? Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Surat 35, 29, 30. Yang artinya demikian itu. Bukan. 35, 29. 35, ayatnya 29 sama 30. Suratnya Fatihah ada 35, 29, 30. Ayat 30. 29 dan 30. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Terus demikian itu agar Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pensyukuri. ya. Jadi 3 amalan kalau kita tidak mau rugi. Saya udah katakan tadi bahwa orang tua nggak mau rugi, orang muda nggak mau rugi, orang kerja nggak mau rugi. Nah Allah katakan kalau kamu tidak mau rugi, 1 amalannya ngaji, baca Quran. Itu yang pertama. Nah setelah ngaji, apalagi sholat. Minimal yang 5 waktu. Syukur-syukur kalau 5 waktu, plus tahajud juga, plus duha juga, qobla ba'diyah, lebih bagus lagi. Yang ketiga, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Yang ketiga, kalau kita dapat rezeki banyak, cekir. Dapat rezeki sedikit, cekir. Nggak dapat rezeki, cekir. Apa artinya cekir? Itu misalnya sedekah, zakat, infak, sedekah. Jadi dapat rezeki banyak, tetap infak sedekah, rezeki sedikit, infak sedekah. Nggak dapat rezeki juga, tapi infak sedekah juga. Bagaimana infak sedekahnya kalau kita nggak punya apa-apa, tenaga, bersihin masjid, atau dia punya ilmu, yang ngasih pengajaran ke orang, bisa. Nah, siapa saja yang punya amalan 3 ini, hadiahnya ada 5. 1 hadiahnya, mereka ini, orang amalkan 3 ini, mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Arti perniagaan itu usahanya, apapun juga yang dia kerjakan, dagang nggak dagang, tidak akan rugi kalau ada 3 ini. Yang kedua, pahalanya sempurna. Yang ketiga, Allah berikan karunia. Apa sih karunia? Sehat, bahagia, nikmat. Yang keempat, Allah Maha Pengampun atas dosa dan kesalahannya yang masa lalu. Dan yang kelima, Allah mensyukuri perbuatannya 3 ini. Allah mensyukuri, padahal kita itu wajib bersyukur kepada Allah. Banyak sekali rahmat Allah yang Allah terima kepada kita. Ini malah Allah syukur sama kita. Tapi kalau ada amalan 3 ini. Nah makanya 3 ini sangat penting sekali. Kalau orang tidak mau rugi dalam hidup ini. Sekarang kita jelaskan satu persatu. Kenapa 3 ini penting sekali? Yang pertama adalah Quran. Ya. Quran. Mari kita lihat kenapa Quran itu penting sekali. Coba kita lihat suratnya 3. 3 itu Al-Imran. Ayatnya 138, 139. Surat 3 Al-Imran 138, 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hada bayanun linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia. Petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah katakan inilah Quran. Semua kita punya Quran. Ini Quran ini Allah katakan. Ini Quran ini adalah penerangan bagi umat manusia. Berarti kalau umat manusia, orang Islam, nggak Islam, boleh aja dia baca Quran. Manusia kok.
Nah, tapi dia akan menjadikan pelajaran nanti bagi orang yang bertakwa. Maka itu Allah katakan, kalau kamu sudah jadikan Quran itu sebagai penerangan, sebagai pelajaran, sebagai petunjuk hidup, sampai Allah jamin, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kamu itu jangan merasa sedih, jangan merasa kecewa, jangan merasa takut kamu hidup di dunia ini. Kamulah orang-orang yang paling baik kalau kamu beriman dengan Quran itu. Nah, makanya Quran itu mesti dibaca, tapi kalau kita tidak baca, ya rugi kita kalau nggak baca Quran itu. Malah Allah katakan mestinya ini kalau ingin selalu berada di jalan yang lurus itu mesti banyak ngaji ini. Yang baca bergantian. Ya, jadi nanti bapak 3 orang. Tadi bapak itu yang mau baca tadi, kasih mic-nya. Nanti 3 orang ibu-ibu yang. Sekarang kita lihat surat 17. Ayatnya 9. Surat 17 ayat 9. Tolong mic-nya dikasih ke bapak yang mau baca tadi. Baca yang bapak yang nyender itu yang 17 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Sadaqallahul azim. Jadi Allah katakan ini Quran ini yahdi lillati yaqwam, nuntun kita kepada jalan yang lurus sekali. Jadi kalau orang selalu baca Quran dibimbing Allah jalan lurus. Politikus senang baca Quran, nanti lurus dia. Dokter senang baca Quran, nanti jadi dokter yang lurus dia. Notaris senang baca Quran, nanti dia jadi notaris yang lurus sekali. Pedagang yang senang baca Quran jadi pedagang yang lurus sekali. Dan selain dia nuntun kita kepada jalan yang lurus, dia memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Dengan dia banyak baca Quran itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Masya Allah. Yang ngomong Allah 14 abad yang lalu. Makanya sering-sering kita baca Quran. Sering-sering kita ngaji Quran. Malah sebetulnya kalau kita ngaji Quran itu banyak sekali manfaatnya itu. Banyak sekali. Bukan saja manfaatnya untuk akhirat, termasuk manfaatnya untuk dunia. Apa kita lihat manfaatnya untuk dunia? Coba lihat surat 58 ayat 11. 58 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Ini Allah manggil, hai manusia, hai orang-orang yang beriman. Berarti khusus orang beriman nih.
Bila kamu diundang pengajian, menghadiri majlis taklim, maka Allah katakan, coba kamu lapangkan waktu untuk mendengar majlis taklim itu. Kalau kamu lapangkan waktu, maka Allah juga akan melapangkan masalah kamu juga. Masalah keluarga kita, masalah kesehatan kita, masalah ekonomi kita. Allah berikan kelapangan-kelapangan. Nah kemudian Allah katakan bila kamu disuruh berdiri, maksudnya ngamalkannya. Perintah dikerjain, larangan jauhkan. Maka Allah katakan, Allah kasih lagi, bukan saja kamu dilapangkan masalah kamu di dunia ini, tapi diangkat harkat derajatnya. Dan ditambah juga ilmunya, ditambah juga imannya. Jadi kita hadir aja majlis taklim seperti ini, dilapangkan waktu, diangkat harkat derajatnya, tambah imannya. Masya Allah. Cuman masalahnya bagi kita sekarang, apa? Kalau ngaji itu jarang baca artinya. Itu masalah. Padahal sebetulnya kalau kita pingin itu sebetulnya tahu betul, baca artinya. Baca artinya. Biasanya kita kalau ngaji itu Ramadan khatam. Ada juga yang Ramadan 3 kali khatam. Ya pahala sih kita yakin berpahala. Cuman sayang aja. Kenapa sayang? 3 kali khatam dia pahala kita yakin, tapi dia nggak tahu isinya nantinya. Saya pernah pengajian, di satu pengajian ada tante-tante usianya kira-kira ya cukup dewasa juga, 80 tahunan. Dia bilang, Ustaz, saya Ramadan 3 kali khatam. Masya Allah, saya bilang, ngalahin saya nih. Ramadan 3 kali khatam. Udah biasa, Tat, katanya. Setiap Ramadan 3 kali khatam. Masya Allah. Waduh, saya numpang tanya, Tante pernah nggak baca artinya? Wah nggak mungkin lah bisa, Ustaz, nggak bisa. Itu aja saya udah ngos-ngosan katanya. Nah, saya bilang nggak boleh itu. Nggak boleh bagaimana katanya, di bulan Ramadan kita cari amal, betul. Tapi Allah melarang yang begitu. Yang asal cepat, asal khatam itu sebetulnya Allah melarang. Oh, makasih banyak. Nah, kenapa Allah melarang? Ya kita lihat coba surat 75. 75 ayatnya 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekarang baca ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Thumma inna alaina bayana. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu jadi gantian Bu ya. Jadi ibu satu, nanti ibu yang kedua, ibu ketiga. Jangan engkau Nabi Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak tergesa-gesa mengenalnya. Terus? Sungguhnya tugaskanlah untuk mengumpulkan dalam hatimu dan membacakannya. Terus? Maka apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaan itu. Satu lagi. Kemudian sungguhnya tugas kami pula lah untuk menjelaskannya. Ya. Jadi Allah katakan ini, Allah katakan apa? Janganlah auzubillahi minasyaitonirrajim, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Allah katakan, janganlah kamu tergesa-gesa baca Quran itu. Jangan ngebut. Jangan, Allah katakan. Tapi maunya Allah kamu itu jangan ngebut. Nanti kami yang memberikan pada kamu kepahaman. Tapi syaratnya apa? Syaratnya kamu baca Quran, kamu lihat artinya, paham, amalin. Baca Quran, lihat artinya, paham, amalin. Nanti yang katakan tugas kamilah yang ngasih kamu nanti pemahaman yang sesungguhnya. Itu Allah yang ngomong itu. Allah ngomong itu.
Nah, cuman kita kadang-kadang kan kejar khatam. Harus cepat khatam. Sebetulnya, mestinya kalau kita mau jujur, tidak ada hadisnya atau Qur'annya yang mengatakan bahwa bacalah Quran sampai khatam bulan Ramadan. Nggak ada. Yang ada, perbanyak baca Quran pada bulan suci Ramadan. Bukan khatamnya. Kita kejar khatamnya. Nah, padahal maunya Allah kita dengan Quran itu gimana maunya Allah? Maunya Allah itu kita itu dengan ngaji itu. Lihat surat 3829. 3829. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Shadaqallahul azim. Masih ibu-ibu? Ini adalah sebuah kitab menjadi kabar dari mubtada yang tidak disebutkan, yakni ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan. Asal lafal yadabaru adalah yatadabaru. Kemudian huruf ta diidghamkan kepada huruf dal sehingga jadilah yadabaru. Ayat-ayatnya ini ya baca artinya aja, nggak usah baca artinya aja biar ayat-ayatnya maksudnya supaya mereka memperhatikan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Lalu mereka beriman karenanya dan supaya mendapat pelajaran, mendapat nasihat. Orang-orang yang mempunyai pikiran yaitu yang berakal. Ya, jadi Allah katakan Al-Quran ini penuh berkah. 3 kali Allah katakan Quran obat, Quran obat, Quran obat. Padahal kalau kita sakit, udah nyusahin diri sendiri, nyusahin orang lain, biaya mahal. Ada obat yang gratis tanpa overdosis. Apa Quran? 3 kali loh, Quran obat, Quran obat, Quran obat. Tapi kalau itu dibaca, dan dibaca juga maunya Allah itu ditadaburi. Baca lihat artinya, paham amalin. Bagaimana kalau kita nggak tahu, tanya sama ustadz yang paham. Apa maknanya? Nah, supaya ini Quran ini bermanfaat, artinya bikin sehat kita, bikin kita tenang, bikin kita bahagia, dan supaya orang-orang berakal juga mendapatkan pelajaran dengan Al-Quran ini. Dan jangan lupa bahwa kalau kita membaca Arabnya saja nanti tidak bisa menghindarkan dari api neraka. Nah, kenapa? Karena ada ayat yang ngomong. Surat 7, 179. Surat 7, 179. Masih ibu-ibu ya? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul azim. Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka, masuk neraka jahanam karena kesesatan mereka. Mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah dan memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, serta memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak. Bahkan lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lengah. Kita tidak tahu isi neraka jahanam itu siapa. Allah kasih tahu. Allah Ta'ala isi neraka jahanam itu jin banyak, manusia banyak. Nauzubillah. Kita minta dijauhkan. Kekal lagi. Kemudian Allah kasih tahu kenapa penyebabnya dia masuk neraka jahanam. 1, punya hati
nggak pernah mahamin Quran. Punya mata, nggak pernah melihat Quran. Punya kuping, nggak pernah dengerin Quran. Maka Allah katakan karena mereka punya hati, nggak mahamin Quran, punya mata, nggak melihat Quran, punya kuping, nggak dengerin Quran, maka itu penyebab mereka masuk neraka jahanam. Dan mereka di dunia Allah katakan lebih sesat dari binatang ternak dan mereka orang yang lalai. Ini sudah 14 abad Allah jelasin. Tapi kita tidak pernah baca artinya, jadi nggak tahu. Isi neraka jahanam itu jin manusia yang nggak mahamin Quran. Berarti harus dong ini wajib itu. Ada yang mengatakan kepada saya, Pak, tapi susah Pak. Saya bilang sebetulnya Allah bilang nggak susah. Yang ngomong nggak susah itu Allah bukan saya. Allah bilang nggak susah kok. Di mana Allah bilang Quran nggak susah? Coba lihat surat 54. Surat 54 ayatnya 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim mudzakir. Ayat dua-duanya, suratnya sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim mudzakir. Ayat 32-nya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim mudzakir. Ayat 40-nya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim mudzakir. Ibu-ibu 18. dari 22 dulu. Sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ayat dua-duanya. Dari 17, 22. Oh dari 22, 17 dulu deh. Ya. Sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ayat 32. Sungguh, kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ayat 40. Sungguh, kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Maka, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi 4 kali Allah katakan sungguhnya kami mudahkan Quran itu untuk peringatan, untuk pelajaran. Tapi Allah katakan masalahnya, siapa yang mau jadikan Quran sebagai peringatan dan pelajaran? Kami mudahkan Quran itu sebagai peringatan dan pelajaran. Masalahnya, siapa yang ingin jadikan Quran sebagai peringatan dan pelajaran? Sampai 4 kali. Alhamdulillah saya merasakan di madrasah. Kan banyak kitab-kitab gede-gede itu. Susah memahaminya itu. Udah nggak ada barisnya. Baca sekali masih belum paham, masih 2 kali 3 kali. Kalau Quran enggak, gampang. Baca, udah ada artinya, nggak tahu tanya sama orang yang tahu. Baca, ya artinya nggak tahu, tanya sama orang yang tahu. Gampang sebetulnya. Kalau buku-buku yang lain, masya Allah, susah. Quran itu Allah katakan kami mudahkan, Masalahnya orang mau nggak bacanya, ngajinya, memahaminya itu. Nah ini penting sekali. Kenapa Quran ini penting sekali? Bukan saja kita untuk akhiratnya, tapi juga untuk dunianya. Ya dunianya itu misalnya untuk sehat. Siapa sih yang nggak butuh sehat? Sehat itu masya Allah. Quran ini adalah obat yang gratis tanpa overdosis. Lihat suratnya 10 ayatnya 57. 10:57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu
huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dulu, tapi yang sebelah sini. Ada bapak yang punya Androidnya sebelah sini? Coba ada. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kita lihat Allah Ta'ala, hai manusia, sesungguhnya kami berikan pada kamu Quran ini pelajaran. Pelajaran yang tidak akan pernah berubah silabusnya. Pelajaran tidak akan pernah berubah kurikulumnya. Dan pelajaran dosennya nggak pernah berubah. Allah katakan ini pelajaran. Selain pelajaran, ini juga obat. Obat yang tanpa overdosis. Gratis tanpa overdosis. Supaya ini. Yang ngomong obat itu bukan saya. Kalau saya yang ngomong Quran obat, might be yes, might be no, might be right, might be wrong. I am just human being like you too. Ustaz juga manusia. Tapi yang ngomong Allah. Allah katakan Quran ini pelajaran, obat, rahmat juga bagi orang-orang yang beriman. Mestinya Allah Ta'ala kamu dengan adanya Quran ini senang dan bahagia. Kenapa Quran ini lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan di dunia ini? Di Jakarta ada orang yang punya mobil 100 mewah semua. Quran lebih baik, kata Allah. Ada orang yang punya tanah 1000 hektar. Di Jakarta ini Quran lebih baik. Ada orang punya istri 4, cantik semuanya. Quran lebih baik. Quran lebih baik, Masya Allah. Nah cuman sayang nggak kita pergunakan Quran. Dan Quran obat, jangan lupa bukan sekali. 3 kali dikatakan. Quran obat, Quran obat, Quran obat 3 kali. Coba kita lihat sekali lagi. Quran obat lagi. Surat 17 ayat 82. 17:82. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Jadi Allah katakan kami turunkan Quran ini adalah obat, syifa, penawar, dan juga rahmat. Tapi bagi orang-orang yang beriman, bagi orang zalim Allah katakan Quran nehi. Di orang zalim Quran gak ada artinya. Nah ini yang pertama tadi itu. Dari 3 amalan tadi pertama ini. Yang kedua sholat. Sholat itu gak bisa dihindari, itu sholat itu wajib. Terutama yang 5 waktu yang harus itu. Makanya coba kita lihat surat 2 Al-Baqarah 238. Al-Baqarah 238, mic-nya Pak tolong kirim ke sini Pak, mic-nya. Surat 238 ada nggak? Kalau Bapak nggak kelihatan sebelah sini ini ada Bapak itu yang baju putih itu. Surat 238. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin wa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Sadaqallahul azim.
Surat 2 Al-Baqarah 238 ada Pak? Surat 2 238 239. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Terus, jika kamu takut ada bahaya, sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah. Sholatlah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. jadi Allah katakan jagalah sholat 5 waktu itu. Wajib itu. Kalau kamu jaga sholat 5 waktu nanti, Allah menjaga kamu. Allah menjaga rezekimu. Allah menjaga anakmu. Allah menjaga cucu kamu. Allah menjaga kamu dari orang yang pingin magic-magic kamu. Tapi pelihara dulu sholat. Tapi kalau nggak dipelihara sholat, ya Allah nggak juga pelihara kamu. Jadi pelihara sholat. Dan Allah katakan sholat ini begitu pentingnya. Kalau kamu dalam bepergian, perjalanan, boleh sholat sambil jalan, boleh sholat di kendaraan, boleh sholat di pesawat. Dan Allah akan dirikanlah sholat dengan penuh ketekunan dan penuh kehusuan. Kalau sudah sampai di rumah, jangan lagi kamu jamak lagi, jangan lagi qasar lagi seperti biasa. Penting sekali. Satu-satunya perintah Allah itu yang bukan di planet bumi ini, di Sidratul Muntaha, hanya sholat. Kalau yang lain, Allah panggil, hei Jibril, sampaikan ke Muhammad, jeger. Jibril sampaikan ke Muhammad, jeger. Jibril sampaikan ke Muhammad, jeger. Giliran sholat, Jibril bawa Muhammad kemari. Isra Mi'raj. Dapat perintah sholat itu. Makanya sholat itu penting sekali. Coba kita lihat surat 17, 78. 17, 78, 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 17, 78, 79. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sadaqallahul azim. 17, 78, 79, 80. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Terus? Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Terus? Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Ya. Kita lihat ini 78-nya, dirikanlah sholat sejak tergelincir matahari, berarti zuhur, asar. Sampai gelap malam, maghrib, isya. Jadi kalau sholat subuh, subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tapi kalau subuhnya awal waktu, kalau subuhnya jam 7, malaikatnya sudah di Hong Kong. Karena jam 7 kita, subuhnya di Hong Kong itu. Nah, kalau 5 waktu kamu udah kerjain, 5 waktu nggak pernah tinggal lagi. Ada satu sholat, ini sholat sunat, tapi sunatnya ini penting sekali. Sampai 14 kali Allah sebut di Quran. Satu-satunya sholat sunat, Allah mention in the Quran 14 times. Masya Allah. 14 kali disebut. Padahal dia sunat. Sholat tahajud. Allah katakan kalau kamu sholat 5 waktu kerjain, sholat tahajud kerjain, Allah mengangkat harkat derajat kamu ke tempat yang terpuji. Janji Allah itu. Dan itu betul. Sampai-sampai Allah katakan, Allah kasih juga doanya tahajud itu.
Sebetulnya kalau kita sudah dewasa seperti ini, biasanya makin kurang tidur tuh. Kalau masih kurang tidur, jam 3 bangun, jam setengah 4 bangun, jam 4 bangun aja masih bisa tahajud kok. Doanya Allah katakan tahajud itu apa? Ya Tuhanku, ya Allah, masukkanlah aku tempat masuk yang benar. Keinginanku benar, mauanku benar, keputusanku benar. Ya Allah, kalau aku punya kesulitan dalam hidup ini, berikannya juga jalan yang benar, mengatasi kesulitan itu. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan, kekuasaan yang dapat menolong diriku. Masya Allah. Sampai doanya pun tahajud itu resmi ada di Quran. Dan ini berkali-kali ini. Makanya sayang kalau orang itu nggak tahajud. Nggak tahajud itu sayang. Dan dia bergandengan. 5 waktu wajib, ini sunan. Tapi sunannya berkali-kali disebut di Quran. Coba kalau mau jujur ya, duha bagus, bukan nggak bagus. Ada di Quran. Nehi. Kalau boleh dia bagus, bukan nggak bagus. Ada di Quran. Nehi. Idul Fitri, Idul Adha, siapa yang bilang nggak bagus? Bagus. Hadisnya jelas kok. Ada di Quran. Nehi. Kok tahajud berkali-kali di Quran 14 kali. Masya Allah. Luar biasa. Nah, cuman sayang. Banyak orang nggak tahajud. Padahal tahajud itu penting sekali itu. Baik. Saya lanjutkan lagi sholatnya. Sholat itu juga ngundang rezeki. Rezeki jauh jadi dekat. Coba lihat surat 20. 132. 132. Mic-nya ke ibu-ibu lagi. Maaf Pak, mic-nya ke ibu-ibu lagi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Shadaqallahul azim. Perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat. Bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki padamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kesudahan yang baik di dunia dan di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Jadi kita pengen gak sholat ini, Allah katakan memurahkan rezeki. Di mana? Ayat ini. Suruhlah keluargamu sholat. Jadi berarti pertama caranya supaya murah rezeki sholat ini, satu keluarga itu sholat semua. Istrinya sholat, suami sholat, anak sholat, termasuk asisten belakang, sholat semua satu keluarga itu. Dan Allah tanya kedua syaratnya sabar. Allah tanya kalau kamu sudah sholat satu keluarga, kamu sabar. Allah bilang, aku tidak minta rezeki kepada kamu, malah aku yang beri kamu rezeki. Dan akibat yang paling baik itu bagi orang-orang yang bertakwa, masya Allah. Jadi sholat itu ngundang rezeki sebetulnya. Satu lagi, sholat ngundang rezeki lagi. Suratnya 51. Ayatnya 56. 51-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Shadaqallahul azim. Bu-ibu. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Jadi Allah katakan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk nyembahku. Jadi kita diciptakan Allah di dunia ini untuk nyembah Dia sebetulnya. Sama kayak kita bikin kursi untuk didudukin, tapi kursinya nggak jadi. Akhirnya apa? Kursi nggak jadi, dibuang di tempat loakan. Bu-ibu bikin kuenya nggak jadi, bantat.
airnya kue yang bantat ini dibuang di tong sampah. Berarti kalau Allah ciptakan ini untuk nyembah dia, ternyata kita nggak nyembah dia, berarti dia menjadi kue yang bantat tadi itu. Berarti dia menjadi kursi yang harus dibuang di rongsokan tadi itu. Makanya wajib sholat. Dan Allah katakan, aku tidak minta rezeki kepada kamu. Kamu sholat nih, aku tidak minta rezeki kepada kamu. Malah, akulah yang kasih kamu rezeki. Aku ini yang katakan sepaling baik pemberi rezeki. Masya Allah. Makanya kalau orang sholat, ya bagaimanapun juga rezekinya tetap aja ada. Kalau orang sholat, kita ketemu sama orang sholat ini. Sholat 5 waktu baik, apalagi tahajud juga, apalagi duha juga. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Masih keluar kata-kata Alhamdulillah. Coba kalau orang nggak sholat, saya nemuin orang sholat. Setiap ketemu, gimana Pak? Ada katanya Ustaz, katanya. Mati takut, hidup takut. Masya Allah. Pak, gimana begitu? Hidup takut, mati takut. Aduh, susah semuanya. Dan Masya Allah, coba. Kenapa? Berarti hidupnya keriting. Keriting coba. Mati takut, hidup takut coba. Coba kalau orang sholat kan, kayak bapak-bapak ibu-ibu ini cerah mukanya. Biar sudah umur agak dewasa tadi masih kayak 30 tahun ibu-ibunya, apalagi tante-tantenya masih kayak 20 tahun. Ini karena orang sholat ini. Nah, jadi sholat itu mengundang rezeki juga. Baik, amalan yang ketiga tadi, amalan pertama ngaji, amalan kedua sholat, sebagai kita nggak rugi, amalan yang ketiga infak sedekah. Oke, ngajinya sudah, sholatnya sudah, tapi infak sedekahnya nggak dikerjain, gagal semua. Loh, kok bisa gagal semua? Mari kita lihat surat 392. Kita lihat 392. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Kasih tante-tante. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Tadi ada kata sempurnanya itu dalam kurung. Kalau dalam kurungnya berarti bahasa Arabnya nggak ada itu. Artinya berarti sini Allah dan kamu pasti tidak akan mendapati sesuatu kebajikan yang kamu amalin sebelum menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada kamu. Jadi berarti apa? Ngajinya gagal, sholatnya gagal, umrohnya gagal, hajinya gagal. Masya Allah. Ya, ayatnya begitu. Kamu tidak akan mencapai kebaikan, maka tidak akan mendapatkan kebaikan itu sebelum ceger. Dapat uang banyak, ceger. Dapat uang sedikit, ceger. Nggak dapat uang, ceger. Ya kalau nggak dapat uang, apa mau dicegerin? Yaitu tenaga, ilmu, nasihat tadi itu. Jadi ini. Nah, jadi akhir ini saya pikirin, ya Allah, kok saya nggak dapat di pesantren, nggak dapat di kuliah ya. Dapatnya setelah saya sering ngaji, diulang lagi pakai artinya. Ngaji, diulang lagi pakai artinya. Ngaji, diulang lagi pakai artinya. Kita ada kumpulan Zoom dari Corona sampai sekarang. Kalau waktu masih Corona itu 240-250 dari seluruh dunia. Tapi setelah Corona ini enggak, jadi tinggal 150 karena udah banyak aktivitas. Kita udah 7 kali khatam. Dari orang yang mulai ngaji sama pakai kursi roda, hilang kursi rodanya. Mulai tadi ada yang darah tinggi, minum obat setiap hari, kalau enggak itu enggak bisa tergoda obat, hilang obatnya. Ada lagi yang ada stadium 4, sudah katakan dokter, dia dari Amerika. Kata menurut medis usianya nggak lama karena dia takut mati, ngaji aja dia. Bahkan Zoomnya ngaji pagi malam malah sembuh dia sampai sekarang, sehat walafiat ngaji itu. Nah, balik lagi pula tadi yang ketiga ini, infak sedekah ini sangat penting sekali ini, sangat penting sekali. Mari kita lihat coba suratnya, surat
ayatnya 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Surat 8 Al-Anfal ayat 3 dan 4. Masih tante? Surat 8, 3 dan 4. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Terus? Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Bagi mereka derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Jadi Allah Ta'ala ada 2 amalan yang Allah jamin. 1 dia sholat, 2 dia infak. Kamu sholat, infak, Allah takkan hadiahnya 4. Apa hadiahnya? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Inilah orang yang benar-benar beriman. Bahasa Allah ini. Yang kedua, lahum darajatun inda rabbihim. Kalau kamu sudah 2 ini, harkat derajatmu tinggi. Yang ketiga, wa maghfiratun. Allah ampuni dosa-dosa kamu masih muda kamu dulu itu. Dihapus semuanya. Yang keempat, rizqun karim. Rezeki kamu berkah. Ada aja rezeki. Insya Allah. Nah, cuman karena kita nggak baca Quran ini artinya, jadi kita nggak tahu. Makanya penting sekali baca Quran itu. Ada orang yang mengatakan, Pak, bagaimana kalau kita pas-pasan? Saya bilang kita lihat ayatnya aja. Kita ingin ikut Allah, ikut Rasul atau enggak? Kalau ingin ikut Allah, ikut Rasul, lihat surat 3, 132 sampai 134. Surat 3, 132 sampai 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiiullaha war rasul la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Surat 3, 132 sampai 134. Tante? Masih tante? Taatilah Allah dan Rasul Nabi Muhammad agar kamu diberi rahmat. Ya. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu yang lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ya, jadi Allah katakan ikutlah Allah, ikutlah Rasul supaya kamu dapat rahmat. Tapi gimana dong ikut Allah, ikut Rasul? Allah katakan kalau mau ikut Allah, ikut Rasul, 1, kamu banyak segera mohon ampun. Makanya kalau kita sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Supaya kita masuk surga seluas langit dan bumi yang Allah janjikan pada orang bertakwa. Tapi Allah kan sudah sholat, sudah istighfar. Kalau hanya sholat istighfar saja untuk masuk surga itu not enough. Wah, apa sih non enough? Gak cukup Allah katakan. Apalagi dong supaya cukup, lihat 134-nya. Sholat, istighfar, infak, lapang, sempit. Lapang maupun sempit. Uang banyak, cekir. Uang sedikit, cekir. Gak banyak uang, cekir. Nanti datangnya cegur. Masya Allah. Dan itu betul. Betul sekali itu. Nah, jadi Allah katakan sholat, istighfar, infak, lapang, sempit.
nanti pengaruhnya juga apa? Tadi kan kalau Allah bikin nomor 1, nomor 2, ada pengaruh dengan nomor 3, nomor 4 nih. Ikut Allah, ikut Rasul, satu dalam kita istighfar, habis sholat istighfar. Yang kedua, infak lapang sempit. Yang ketiga, bisa nahan marah. Ternyata benar, kalau orang sholat istighfar, infak lapang sempit, nahan marah gampang. Dan yang keempat, memaafkan kesalahan orang juga gampang nih. Tapi kalau orang yang belum nomor 1, nomor 2 ini, maafin kesalahan orang susah, nggak bisa katanya. Sakit hati aku itu tuh. Apalagi tante-tante karena itu nggak bisa katanya. Harga diri aku ya Allah, astagfirullahaladzim tante. Kan ipar katanya. Ustadz nggak merasakan aja apa yang aku rasakan. Astagfirullahaladzim. Sampai kapan, masya Allah, luar biasa. Tapi kalau sudah sholat istighfar, infak lapang sempit, gampang. Dan sebetulnya di Quran kalau kita infak ceker-ceker itu nggak jauh-jauh sebetulnya. Pertama kalau masih ada orang tua atau mertua. Yang kedua saudara susah. Yang ketiga beranak yatim. Yang keempat baru fakir miskin. Jadi nggak jauh-jauh. Ada orang mengatakan, Pak, kalau orang tua kewajiban, betul. Tapi itu juga disebutkan oleh Allah. Surat 2:15. Ada orang nanya ke Nabi. Kata Nabi kepada siapa? Pada orang tua pertama. Surat 2:15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Surat 2:15. Yang belakang itu barangkali mic-nya ke sana, yang di Bapak itu yang belakang. Surat 2:15. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaklah diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi ada sahabat Nabi nanya ke Muhammad, hai Muhammad, pada siapa saja kalau gue mau infak sedekah ini? Nabi belum jawab, karena belum turun ayatnya. Turun ayatnya, hai Rasulullah, kalau orang nanya lagi bilang, infak itu satu orang tua atau mertua. Nggak jauh-jauh. Yang kedua, kerabat, ipar, biar dia rese, ceger-cegerin aja. Tante cerewet, biar dia cerewet. Tante kita juga itu, dia ceger-cegerin aja itu. Terus tadi dicegerin, hilang nanti cerewetnya itu. Yang ketiga baru anak yatim. Anak yatim aja nomor 3. Anak yatim aja nomor 3. Orang kadang-kadang yatim kemana-mana. Nggak salah sih dia yatim kemana-mana. Tapi kalau melewati orang tua salah. Orang tua nggak dikasih, yatim mana dikasih itu salah itu. Sehingga dia orang tua juga dibagi, ya yatimnya juga dibagi. Yang keempat, baru fakir miskin yang lainnya. Jadi sebenarnya Al-Quran itu simple dan masuk akal. Masuk akal. Dan jangan lupa, kalau jangan khawatir kita berinfak sedekah. Kenapa? Allah balas itu. Cuman kadang-kadang orang nggak memahami bahasa Allah. Contohnya begini, Allah balas. Lihat surat 2:261, surat 2:261-262. Surat 2:261-262. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2:261-262. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Surat 2:261-262.
Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Terus orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. kita lihat ini berarti perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, apa orang tua atau mertua atau saudara atau anak yatim, bikin miskin atau masjid, atau untuk tadi membangun masjid tadi itu. Allah gambarkan 1 menjadi 700 balasannya. Tapi bahasanya bukan begitu. 1 biji dia berikan untuk masjid atau orang tua atau kerabat. Dia tumbuh dulu 7 bulir. Berarti ada proses nih. Jadi 1 biji tanam tumbuh 7 batang. Ada proses waktu ini. Sudah tumbuh 7 batang, enggak langsung menjadi buah dia. Dia berdaun dulu, dia bercabang dulu, baru jadi buah. Jadi buah dulu putih dulu. Udah putih, kuning. Kemudian matang, baru diambil, baru isinya setiap batang 100 biji, 100 biji. Allah mesti melipat gandakan bagi orang yang Dia kehendaki. Berarti 1.000 jadi 700.000. Masya Allah. 1.000.000, 700.000. Tapi orang suka kadang-kadang nggak mikirin yang masa loadingnya ini. Jadi kalau kita mulai infak sekarang, jangan besok langsung kaya. Enggak, sebenarnya. Sekarang kamu infak, sedekah orang tua, apa? Nanti lihat nanti, tahun-tahun akan datangnya. Lihat nanti rezeki akan datangnya. Janji Allah pasti benar. 2 aja syaratnya. Jangan suka disebut, jangan menyakitkan hati si penerima. Ini aja 2 ini. Nah kadang-kadang orang-orang yang suka nyebut 2 ini. Misalnya ada orang dia sekolahin, 5 anaknya di sekolahin. Kemudian anaknya udah jadi sarjana, udah kerja, nggak datang ke rumahnya dia, wah ngomel-ngomel ya. Itu katanya tante loh yang nyekolahin anaknya 5 itu. Tapi udah jadi orang sekarang, apa datang lebaran ke rumah tante? Tidak pernah. Tapi tante ikhlas, tante ikhlas. Tapi maaf bukan tante di sini, maaf, tante di kampung saya, tante sini sih enggak ya. Ya akhirnya hilang, jadi nggak dibalas 7 kali lipat tadi. Nah syaratnya jangan disebut, jangan disebut terima, akhirnya nggak dibalas. Nah mestinya membaca Quran itu sempurna. 261 syaratnya 2 ini, baru dapat ini, baru dapat. Allah nggak mungkin bohong, pasti. Bapak Ibu karena waktu yang sampai di sini saya sampaikan. Terima kasih banyak atas undangannya dan terima kasih juga bisa silaturahim kepada Bapak Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.